本地陨落时为3升劫。那这么说，躯体竟然被天机老人背后的凶险你也见到了。你已手握铜镜和红绳，不生可畏呀！府主过誉了。赵长老已经告诉我了。去就的话，我们以后再说。什么效果？他没劲的黑雾消散了。我先带他恢复休息。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-146. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 145. Sebelumnya, rekan Sinan ini mati-matian mencegah orang-orang dari aliansi dagang memasuki tempat ini, karena dia tidaklah ingin Sinan diganggu. Hanya saja dengan luka yang dia terima, membuat dirinya tidak dapat bertahan terlalu lama. Untung saja Sinan datang untuk melakukan pelindungan kepadanya. Tapi sayang sekali kedatangan mereka sudah sangat terlambat. Pasalnya rekannya ini pun sudah hampir sekarat. Benar saja sesaat kemudian jiwanya pun perlahan menghilang. Sinan yang melihat hal itu menjadi begitu murka. Dia dengan penuh kemarahan langsung saja melakukan pembantaian kepada semua anggota dari aliansi bisnis. Tidak ada yang tersisa di sini. Bahkan ketua aliansi juga langsung dirinya habisi. Dato' Tianji memberitahu kalau ada sebuah bunga yang mampu memulihkan jiwa. Jadi Sinan tanpa pikir panjang langsung saja melakukan perjalanan. Dia juga memberitahukan hal ini kepada Miao Miao agar kedepannya ia bisa membantunya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Miao Miao meminta Sinan untuk datang ke tempatnya tanpa menggunakan identitas orang lain. Sinan paham dan mereka akan bertemu pada besok hari. Sinan teruslah melakukan perjalanan, tapi tiba-tiba saja dia merasakan kalau segel di dalam tubuhnya telah terangkat. Yang mana Sinan langsung saja melakukan pengecekan. Sebenarnya apa yang terjadi? Ia menemui gadis harta, Fei Yu yang tengah mengelus-ngelus harimau putih, ditanyai oleh Sinan. Apakah dia itu telah melihat semua yang terjadi di Dao Rahasia Surgawi? Karena ketika dirinya di sana, koneksi Sinan terhadap lautan surgawinya tiba-tiba saja berhenti. Apakah itu berkaitan dengan kesengsaraan 3 kehidupan? Sinan teruslah bertanya mengenai apa yang telah dikatakan oleh tetua Tianjin. Fei Yu mulai memberitahu kalau teknik 3 kehidupan yang dirinya ciptakan memungkinkan Sinan berkultivasi dengan memanfaatkan 3 kehidupan miliknya. Teknik itu memang sangat hebat, tapi mereka sama saja dengan menantang kehendak langit dan bumi, yang menyebabkan mereka melanggar peraturan yang dilarang. Dengan kata lain, kehidupan masa lalu dan masa depan Sinan akan berusaha untuk menghancurkannya. Inilah karma dari teknik tersebut. Sinan akhirnya paham. Ia mulai yakin kalau apa yang dia lihat di jalan langit merupakan kehidupan masa lalu dan masa depan Fei Yu. Fei Yu membenarkan hal itu. Seharusnya ketika ia meninggalkan tempat ini, jasad dari masa lalu dan masa depannya sudah tiada. Tapi siapa yang menyangka tetua Tianjin memilih untuk mengawetkannya sampai sekarang. Alasan mengapa jiwa di dalam jasadnya tetap sama, Fei Yu masihlah belum dapat memastikannya. Karena ia juga kurang tahu tentang hal tersebut. Tapi seharusnya Sinan dapat memecahkan masalah ini. Pasalnya hanya seseorang yang memiliki Ki 3 kehidupan yang bisa membantu Fei Yu keluar dari bencana ini. Lebih lagi, Sinan telah mendapatkan cermin perunggu dan tali merah di tangannya. Sebelum mendapatkan pedang terakhir Ki 3 kehidupan, Sinan bisa memilih untuk menyerah. Hanya saja Sinan tidaklah memiliki niatan tersebut. Karena dia percaya, pasalnya berhasil atau tidaknya dia tergantung pada usahanya sendiri. Sim berpindah ke Menara Suanu, di mana kita diperlihatkan kalau saat ini Master Menara tengah minum bersama dengan tetua Tianjin. Master Menara tidak menduga Tianjin akan kembali ke dunia panah begitu cepat hanya demi Sinan. Tapi semua itu Tianjin lakukan bukan karena Sinan saja. Master Menara paham, jadi dia berharap kalau misi bantuan kali ini akan berhasil. Sesaat kemudian Jiang Milan muncul, di mana ia sudah menyampaikan semua yang diperintahkan oleh gurunya.
Tetua Tianjin pun merasa lega karena sekarang mereka tidak perlu memikirkan apapun. Kembali kepada Sinan, di mana dirinya telah tiba juga di tempat di mana Miao Miao berada. Ketika dirinya hendak memberikan hormat, kaisar ini merasa begitu terpukau akan kehebatannya. Sebab dia tidak pernah menduga kalau Duanxing dan Sinan merupakan orang yang sama. Ia juga sudah tahu kalau kedatangan Sinan kemari adalah untuk mengobati putrinya. Tanpa berlama-lama, Miao Miao pun segera membawanya. 不生可畏呀！夫主过誉了。赵长老已经告诉我了。去就的话，我们以后再说。 Kaisar ini menjelaskan kalau putrinya terlahir dengan gangguan kecemasan kronis. Seiring bertambahnya usia, racun dalam tubuhnya menyebar lebih cepat sampai-sampai tubuh kaisar tidak sanggup berada di dekat putrinya. Bahkan ia hampir kehilangan akal dan berniat untuk menghabisinya. Gua ini diciptakan langsung oleh Miao Miao, yang mana dulu dia membuatnya untuk sosok penting di kehidupan masa lalunya. Gua ini juga akan membantu Xiaomu dalam memperlambat penyebaran penyakitnya. Tapi sekarang Xiaomu sudah terluka sangat parah. Obat herbal biasa tidaklah lagi efektif. Sesaat kemudian Xiaomu pun terbangun dari tidurnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Miao Miao, menyembuhkan Xiaomu membutuhkan rumput penutup langit yang dikatakan bisa meningkatkan tubuh beribu-ribu lebih kuat. Kaisar sudah bertindak cepat dengan menyebarkan berita kalau mereka membutuhkan ramuan itu. Sinan menjadi tidaklah heran, jadi inilah alasan mengapa semua paksi besar ingin mendapatkan rumput penutup surgawi. Pasalnya mereka ingin menerima hadiah dari sang kaisar. Sesaat kemudian Xiaomu mulai berteriak kesakitan yang membuat racun di dalam tubuhnya tidak terkendali dan akan segera meledak lebih cepat. Miao Miao pun berusaha untuk menahan hal tersebut. Selain itu, Sinan juga memberikan rumput ini untuk dapat membantunya. Miao Miao segera menggunakan ramuan tersebut agar bisa diberikan kepada Xiaomu. Tidak itu saja, namun Sinan bersama sang kaisar segera memberikan bala bantuan untuk mempercepat proses penyerapan rumput itu. Untuk saat ini tidak ada kendala apapun. Malahan mereka itu berhasil. Pasalnya kabut hitam di tubuh Xiaomu benar-benar telah menghilang. Sesuai dengan dugaan kalau rumput ini benar-benar sangatlah berguna. Setelah mengambil sisa benihnya, Miao Miao berencana untuk membawa Xiaomu dulu. Karena sekarang kondisinya masihlah belum pulih dan membutuhkan waktu untuk beristirahat. 效果，他没劲的黑雾消散了。我先带他恢复休息。 Kaisar paham dan sangat berterima kasih kepadanya. Tidak hanya kepada dia saja, namun Kaisar juga berterima kasih kepada Sinan. Karena tanpa ramuan yang dia berikan, semua itu tidak akan berhasil. Kaisar pun mempersilakannya untuk sementara waktu tinggal di sini. Bahkan berencana untuk mempersiapkan perjamuan kepadanya. Sinan menyambut baik penawaran Kaisar. Tapi sayang sekali dirinya masihlah harus menyelesaikan beberapa urusan dulu. Karena ada nyawa yang tengah dipertaruhkan. Jadi Sinan tidak bisa berlama-lama di sini. Kaisar paham, jadi untuk malam ini Sinan diminta untuk tidur di sini. Dengan begitu Sinan bisa kembali pada esok hari. Karena sudah seperti ini, maka mau tidak mau Sinan pun menerima penawarannya. Malam harinya Sinan dan Miao Miao tengah menikmati cahaya bulan yang begitu indah. Selain itu Miao Miao menagih anggur enak yang Sinan janjikan. Alhasil Sinan pun mengeluarkan semuanya dan ini saatlah membuat Miao Miao senang. Baru saja menghirupnya membuat ia bahagia. Miao Miao mengajak Sinan minum karena mereka tidak akan pulang sebelum mabuk. Malam pun semakin larut di mana sudah beberapa botol yang dihabiskan oleh Miao Miao. Ia pun agak teler sambil memuji keenakan anggur itu. Sedangkan Sinan tidaklah minum terlalu banyak. Tapi entah kenapa dia merasa pusing. Hingga Miao Miao maupun Sinan pun sama-sama mengatakan hal yang tidak dapat dikendalikan. 也不醉不归。好酒啊，小男子，嗜酒如命的家伙。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.